Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan 21044. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Jauhari dengan NRP 5025221180. Perkenalkan, nama saya Christopher Rondi Simorangkir dengan NRP 5025221316. Nah, pada video kali ini kami akan mengenai progres aplikasi berbasis web yang sedang kami kerjakan. Sebagai konteks background, kami melakukan dan mengembangkan perangkat lunak ini berbasis daripada studi kasus pada suatu skripsi dari seorang mahasiswa UIN, yakni Bapak Ahmad Sobari. Nah, pada studi kasus ini, terdapat suatu SLTP atau SMP Islam Asyukro yang berada pada wilayah Ciputat, yang membutuhkan suatu aplikasi berbasis web untuk proses administrasi sekolah. Proses-proses tersebut akhirnya merujuk kepada fitur-fitur pada website yang sedang kami kembangkan. Apa saja? Kami merencanakan pengembangan fitur seperti fitur pemasukan data guru, data siswa, data karyawan, kepala data sekolah, sampai pada pembayaran SPP. Nah, sayangnya kami terpaksa mengerjakan beberapa fitur saja yang menurut kami masih dapat kami lakukan dalam kurun waktu yang sudah diberikan. Dan oleh karena itu, website ini dikembangkan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama yang nanti saya kerjakan dan akan saya jelaskan. Tahap kedua yang dilakukan dan akan dijelaskan bagiannya oleh Mas Jo. Dan tahap ketiga yang merupakan tahap akhir yang akan dijelaskan langsung oleh Mas Ahmad Alvin Jauhari. Oleh karena itu, mari kita berlanjut kepada pembahasan pertama. Kita akan berlanjut kepada pembahasan pertama, di mana pada pembahasan pertama ini saya yang mengerjakan. Jadi, saya share screen dulu. Nah, yang pertama adalah pembuatan database dan pembuatan website awal. Nah, sebelum kita membuat pembuatan website, kita diharuskan untuk membuat suatu database untuk menampung data-data dan untuk disambungkan dengan website yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya membuat sekitar 7 tabel, di mana tabel-tabel ini saya buat dengan menggunakan bahasa MySQL, seperti yang bisa terlihat. Nah, di tabel ini terdapat tabel guru, tabel nilai ujian, pelajaran, sekolah, siswa, ujian, dan user. Nah, setelah itu kita kemudian akan menyambungkan dengan website yang akan kita buat. Di sini saya masukkan di config PHP untuk ininya, dan juga indeks ini untuk awal-awalnya. Nah, kita akan lihat langsung di websitenya. Ini tampilan awalnya. Saya menggunakan Bootstrap untuk apa bahasanya ya, template website yang bisa kita pakai nanti. Jadi untuk awal-awal ini masih terlihat template-template ya. Nah, saya membuat beberapa hal. Yang pertama itu ada nama SMA ITS aja, dan juga ada dashboard-nya ya, sidebar, di mana sidebar ini terdapat beberapa pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Pilihan home itu untuk dashboard-nya, dan pilihan admin itu ada beberapa opsi: user, ganti password, siswa, guru, mata pelajaran, dan ujian. Nah, di sini juga ada tulisan admin ya, sehingga ini menunjukkan bahwasannya orang yang login ke dalam websitenya merupakan seorang admin. Nah, jadi nanti pada pengembangan tahap kedua atau tahap ketiga, itu nanti kita bisa login sebagai kepala sekolah, sebagai admin, atau guru atau siswa, dan sebagainya. Nah, di sini ada akunnya, di mana ada terdapat 3 pilihan: profile user, profile sekolah, dan logout. Dan yang nanti pilihan ini akan bertambah pada tahap pengerjaan yang lainnya. Nah, kita berlanjut kepada sisi yang saya buat. Pertama itu kita buat ada user. User ini tambah user ya. Jadi diperuntukkan untuk para guru, para kepala sekolah, tergantung sama pilihan jabatan yang ada. Nah, ini ada Capsek, staf PU, sama guru mata pelajaran. Nah, nanti kita akan memasukkannya kepada tabel guru. Masuk apa? Maksudnya adalah data-data yang kita isikan nanti masuk ke tabel guru. Nah,
Misal ya, kita bikin username, nama, jabatan, alamat, sama foto yang disimpan di sini. Nah, ini ada dua tulisan ya, reset dan simpan. Reset ini semisal kita menuliskan nama, tapi kayak, oh ini kayaknya kurang tepat atau salah. Tinggal pencet reset, maka dia akan hilang. Misal kita bikin Windows Explorer, nama saya sendiri, jabatan Capsec, terus alamatnya Jalan Perkutut nomor sekian. Nah, ternyata kayak, oh ini alamatnya salah atau ada hal yang salah, tinggal di reset. Nah, kita akan coba ya, masukkan untuk simpan. Misal saya ketikkan nama saya Wildan Fauzi. Sorry, username ya. The Last King misalnya. Namanya misal Jonathan D. Niro. Jabatannya 3 ya, Capsek, CU, sama guru mata pelajaran. Coba kita anggapnya guru mata pelajaran. Alamatnya kita ambil coba dari kota Atlanta, Pasifika. Nah, nanti ini juga ada choose file, di mana choose file ini itu hanya bisa dimasukkan untuk file PNG, JPG atau JPG dengan ukuran maksimal 1 MB. Nah, kita akan lihat nanti ya, kalau misalnya file bukan JPG atau 3 yang tadi itu sama apabila ukurannya lebih daripada 1 MB. Nah, ini kita coba masukkan dulu filenya. Anggaplah misal tank ya. Ini ada satu foto random. Simpan. Nah, nanti akan muncul warning. Tambah user berhasil. Segera ganti password Anda. Nah, password ini nanti bisa diganti pada tahap kedua. Nah, kita coba. Kalau misal username-nya sama, misal username-nya The Last King. Namanya orang baru misalnya. Misalnya Kirana Admiral. Jabatannya guru mata pelajaran. Alamatnya misal di SDRIO. Kita simpan. Nah, maka dia akan ada warning lagi. Tambah user gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata username-nya sudah ada. Jadi kita membuat beberapa kasus ya. Kalau misalnya username-nya udah ada, dia akan keluar warning apa dan sebagainya. Nah, kita coba juga kalau misalnya kita ngirim file yang bukan JPG atau di atas 1 maksimal. Di atas 1 megabyte. Di sini kita coba ya, kita cari data yang besar. Mana nih? Misal, ini ada foto bekas saya yang ukurannya gede. Ini apa nih? Kita coba cek ya propertinya. Oh, JPG ternyata ya. Tapi ukurannya di atas 1 MB. Kita coba nih. Masukkan, simpan. Oh, misal kita bikin asal aja ya. Saya simpan. Oh, ternyata filenya itu masih di bawah 1 MB ya ternyata. Oh, oke, oke. Tapi pada kodenya itu ada semacam ininya, semacam warning ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia user nih. Nah, kalau semisalnya dia itu ada ininya, dia juga akan munculkan warning. Kayak misal gambarnya ternyata eh, nggak bisa di-align ya. Tambah user gagal. File yang di-upload bukan gambar. Kalau misalnya bukan 3 file itu, terus kalau misalnya username tadi ya, gagal karena udah ada. Nah, ini username-nya udah ada. Terus kalau misalnya ukurannya lebih daripada 1 MB, maka dia ada kayak tambah user gagal juga. Tapi tadi itu ternyata filenya masih di bawah 1 MB. Nah, terus kalau misal edit, nah tadi ya, udah kelihatan warningnya, tambah user berhasil. Kita cek apakah ada di localhost-nya, di tabel guru misalnya. Bukan tabel guru ya? Apa tabel siswa? Oh, sorry, tabel user. Nah, ini terlihat ya, ada Wildland Explorer, DDD, The Last King, SPSPSV. Nah, ada juga jabatan sama alamatnya sudah masuk. Nah, itu. Dan ini bisa juga balik ke halaman dashboard. Jadi tambah home, tambah user. Kalau misal kita pencet home, maka dia akan balik lagi ke tempat semulanya. Nah,
Untuk sisanya, kayak ganti password, siswa, guru, mata pelajaran, dan ujian, ini nanti akan dilanjutkan pada tahap kedua, tahap ketiga. Untuk awal-awal, untuk awal-awal, web yang kami bikin masih menyesuaikan dengan bentuk bootstrap yang dikasih, template-nya kami sesuaikan dengan desain dari front end yang kami mau, dan sudah kami perbincangkan. Eh, itu saja sih saya rasa. Terima kasih. Dilanjutkan pada pembahasan tahap pengembangan kedua yang akan dibawakan oleh Jo. Kepada Mas Jo, dipersilakan. Di bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Christopher Simorangkir dengan RP 5025221316. Jadi pada bagian saya mengerjakan beberapa bagian termasuk login website, kemudian ada logout, kemudian ada proses login dan autentikasi session. Jadi pertama saya akan menjelaskan login. Nah, pada page login ini akan diminta username dan password, kemudian ada tombol login. Nah, di sini jika kita masukkan username dan password akan dilanjutkan ke file proses login, di mana di file ini akan dicek. Jadi ini ada tulisannya pada line 17 ada tulisan password verify. Jadi ada di verify dulu dia password juga. Tadi ada username juga di atas. Kemudian nah ada jika benar, maka jika sesuai dengan yang ada di database, maka ini pada baris 18 dan 19 dibuat sessionnya SS login itu sama bernilai true, kemudian session usernya bernilai sama dengan username yang kita masukkan tadi. Nah, namun jika salah akan muncul password salah atau username tidak terdaftar. Boleh coba dimasukkan ininya, username sama passwordnya. Jadi dari database-nya ada bawaan ini, udah kami buat, dia username DDD, kemudian passwordnya apa? 134 ya? 1234. Ya, 1234. Oke. Kemudian saya juga mengerjakan ini untuk logout. Jadi pada bagian atas, bagian kanan atas ada ini, ada untuk logout, ada profile user, profile sekolah adalah untuk logout. Nah, jadi saya mengerjakan logout juga. Ini akan membawa kembali ke page login. Nah, kemudian saya juga mengerjakan, nah boleh kita login kan. Nah, jadi akan kembali ke page login tadi. Boleh kita masuk lagi. Nah, kemudian saya juga mengerjakan untuk ganti password. Untuk diganti password ini diminta 3, yaitu ada password lama, password baru, kemudian ada konfirmasi password. Boleh kita coba masukkan. Jadi pada password lama ini password kita sebelumnya, kemudian password baru ini untuk password yang kita ingin kita ganti kemana gitu. Kemudian dikonfirmasi password. Nah, jika password lama salah, maka akan dikatakan password salah. Nah, jika password baru salah, tidak sesuai gitu, akan dikatakan tidak sesuai. Kemudian ada konfirmasi password tidak sama, akan dikatakan tidak sesuai juga. Nah, jadi kita berhasil untuk ganti password tadi. Oke. Kemudian saya mengerjakan juga bagian session. Jadi untuk bisa masuk ke halaman indeks diperlukan untuk login dulu kan tadi. Nah, kemudian coba ini di copy link indeks ini. Nah, jika coba ke ini apa? VS Code. Oke. Nah, jadi coba di bagian ini index.php file index. Nah, jadi pada bagian atas ini ada if set ini. Nah, ini artinya jika SS login yang tadi akan bernilai true jika kita login dan benar. Nah, kalau ini SS login bernilai false, maka dia akan diarahkan kembali ke location ini, login.php. Nah, coba kita jalankan. Pertama kita logout dulu.
Kemudian kita masuk ke halaman, nah ini, index.php. Nah, maka tidak izinkan, maka kita akan masuk kembali ke halaman login. Nah, coba masukkan lagi, Vin. Nah, ini coba copy login.php. Nah, baru masukkan lagi. Password ini ya, username sama passwordnya. Sementara jika kita sudah login, maka jika kita bawa kembali ke halaman login, maka dia akan kembali, coba masukkan lagi ke atas. Yang tadi kamu copy loh. Nah, jika kita sudah login, coba VS Code-nya, Vin. Ini login. Nah ya. Nah, di sini ada if iset session login sama SS login bernilai true, ini kan tidak ada tanda seru atau not tadi, maka kita akan diarahkan kembali ke indeks. Artinya jika kita sudah login dan kita mau masuk ke halaman login lagi, itu tidak perlu. Jadi kita dikembalikan ke halaman indeks. Oke. Kemudian terakhir saya juga terakhir saya mengerjakan pada bagian profile user. Jadi di kanan atas ini ada profile user. Jadi ditampilkan ada gambar gambar siswanya, kemudian ada nama siswa, jabatan siswa, kemudian ada alamat. Bukan hanya siswa sih ini ya warga sekolah lah. Ya, untuk warga sekolah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Baik, melanjutkan penjelasan teman saya yaitu Jonathan. Untuk selanjutnya saya Ahmad Alvin Jauhari dengan RP 5025221180. Di sini saya akan melanjutkan fitur dari aplikasi yaitu CRUD untuk siswa dan juga guru. Untuk inputnya, nah seperti ini. Tabel yang diisikan adalah nomor, foto, NIS, nama, kelas, jurusan, alamat, dan operasi. Untuk yang kita lakukan adalah untuk tabel siswa, untuk bagian siswa kita bisa menambahkan siswanya. Ya, kita coba. Di sini ada sedikit kendala ya, yaitu mengenai foto. Saya kurang mengerti kenapa kok ketika saya upload fotonya itu tidak muncul, tapi saya sudah mencoba untuk mengotak-atik tapi ternyata tidak bisa. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Selanjutnya kita tambah ya, untuk namanya kita buat bebas saya percobaan 11 ini alamatnya ITS aja wis. Nah setelah itu untuk foto ya kita coba saja lah ya, ini kita simpan. Nah kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini dan akan kembali lagi ke tabel tambah ya, maksud saya page tambah siswa. Jadi ya sudah muncul ya di percobaan. Kita lihat di kodenya. Untuk kodenya yang terlibat tadi adalah di bagian siswa ya, terdapat siswa. Ini adalah tampilan yang tadi ya, untuk menampilkan dari data siswa itu tadi ke tabel ini. Selain itu ketika kita melakukan tambah siswa, maka yang dipanggil adalah add siswa. Ya, ketika tambah siswa, maka yang dipanggil adalah add siswa. Nah, untuk di bagian file add siswa sendiri kita melakukan query ya. Ini maksudnya adalah saya lupa menjelaskan. Ketika kita tambah siswa, untuk siswa yang terakhir adalah siswa dengan NIS 005.
ketika kita melakukan tambah siswa, maka yang terjadi adalah NIS itu otomatis terisi ya. Kita tidak bisa mengisi sendiri karena di video yang saya lihat berdasarkan referensi itu dia menggunakan auto fill ya. Jadi dia tidak kita isi sendiri sehingga dia auto mengisi dengan dengan input NIS terakhir plus 1 gitu ya belakangnya ya. Sehingga kita bisa lihat NIS-nya terisi otomatis ya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian fungsi lainnya selain add siswa yaitu edit siswa dan hapus siswa. Untuk hapus siswa seperti ini ya, kita ambil sesuai NIS ya. NIS dan foto. Kita lihat untuk NIS-nya nanti menghapus di query-nya ya. Di query-nya dan foto ini menghapus di folder asetnya ya, aset image. Jadi nanti kalau dihapus foto yang ada di sini yang berguna untuk yang digunakan untuk diupload tadi itu akan dihapus juga. Jadi kita coba untuk menghapus ya. Misal kita hapus ini manusia biasa, kita hapus set tes. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kelemahannya adalah ketika NIS nomor 3 dari dihapus untuk siswa dengan NIS nomor 4 tidak auto increment jadi NIS 3 ya. Sebenarnya secara dunia asli pun seperti itu ya, karena tidak mungkin ya NIS secara berubah ya. Kita hapus saja, kita coba juga. Nah, sekarang kita coba ini, kita edit ya. Menggunakan update siswa itu merupakan representasi dari file edit siswa. Ini juga sama, kita mengambil edit berdasarkan NIS dan ini untuk inputnya ini hampir mirip seperti add siswa ya, kita coba ya. Nah, tampilannya mirip seperti add siswa. Oh, maaf, ada sedikit error di sini. 122, 123. Maaf, edit siswa. Ya, kurang tahu ini errornya apa, tapi sepertinya ini cuma fotonya aja yang tidak tampil ya. Yang tidak tampil ini cuma fotonya aja. Tapi untuk ini ya sebenarnya ya bisa-bisa aja sih. Ya bisa, ini fotonya aja yang tidak terdetek. Nah, untuk namanya kita bisa ubah ya, tadi kita namai percobaan ya, kita ganti kelinci lah ya namanya. Alamatnya kita ganti ITB ya. Dari kelas 11 sama. Nah, kita lihat. Nah, sudah ya, sudah pindah ya di ITB. Oke, next kita ke tabel. Nah, untuk di tabel guru ini sama ya, secara fungsi sama. Di sini kita bisa tambah guru ya. Nah, ini tidak seperti tadi ya, NIP-nya ini saya buat input berdasarkan input saja. Nah, kita coba gurunya Albert Einstein. Pokoknya ya agamanya ya Islam. Namanya kita coba namanya di Surabaya. Nah, untuk fotonya kita coba upload foto saya juga, kita simpan. Nah, datanya sudah masuk dan nah ini dia sudah masuk ya, nomornya sama ya. Karena memang nomor telepon ini sudah saya buat HTML special chart, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, di sini sama ya seperti siswa tadi, kita bisa hapus dan edit. Untuk edit akan langsung ke edit guru dengan NIP sekian ya, NIP ini. Nah, alamatnya
bisa, dan ini sudah terisi ya. Sebenarnya harusnya tadi sudah terisi gini ya, tidak perlu kita isi tadi seperti yang di siswa, salah tadi yang di siswa. Nah, untuk menghapus kita bisa menghapus juga, untuk yang di sini bisa kita hapus. Nah, oke. Jadi untuk fitur-fitur yang kami buat ya kurang lebih cuman siswa, guru, cara siswa, cara di guru, lalu user, mengganti user dan mengganti password yang nanti terhubung di MySQL ya. Kita cek di MySQL-nya di bagian guru ini ya, sudah ada ya. Tadi dihapus berarti tinggal satu ini. Nah, tinggal satu ya. Nah, lalu untuk tabel siswa ya ini sudah ada kelinci ini dan 2 orang ini. Dan selanjutnya untuk tabel user. Nah, usernya ini ya sudah dibuatkan oleh teman saya dan ini yang saya buat sendiri. Dan ya sudah selesai semua. Dan untuk tabel ujian, tabel nilai ujian, tabel pelajaran ini belum kami buat karena memang ya keterbatasan waktu dan pengetahuan ya. Jadi untuk fitur-fitur lain mungkin suatu saat akan bisa kami pelajari dan kami buat, insya Allah jika memungkinkan suatu saat nanti. Jadi untuk penjelasan mengenai guru dan siswa dari saya sekian, terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya mendengarkan penjelasan daripada aplikasi berbasis website kami. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.